Perkenalkan, nama saya Isidoro Swaiwagung Pamungkas dari kelas B, absen 09 dari jurusan Mesin Industri. Halo, perkenalkan teman-teman. Nama saya Maxim Potanero, biasa dipanggil Maxim, jurusan Teknik Mesin Industri atau yang TMI. Saya sekarang berdomisili di Tangerang. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasi Setia Pratama, bisa dipanggil Rasya. Saya dari jurusan Teknik Mesin Industri dan berdomisili di Bogor. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Stanislaus Albert Pusat Leonardo, biasa dipanggil Albert. Saya dari jurusan Teknik Mesin Industri tingkat 1 dan saya sekarang berdomisili di Tangerang, khususnya di Tangerang Kabupaten. Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Ang. Saya bisa dipanggil Yoang. Saya merupakan mahasiswa tingkat 1 Politeknik Industri Atmi Cikarang, jurusan Teknik Mesin Industri, kelas B dengan NIM 21011516. Saat ini saya sedang berdomisili di Tangerang. Oke, jadi sekian perkenalan dulu dari saya. Terima kasih dan selamat menonton. Apa itu forklift? Forklift merupakan angkutan barang yang memiliki dua garpu yang dipasang pada mas, yang dimana berfungsi untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sistem pengangkat dari forklift ini adalah gabungan dari dua batang rel yang disebut mas, ditambah dengan media pengangkat lain seperti garpu. Lalu nantinya garpu pada mas tersebut bergerak naik dan turun dengan sistem hidrolik yang menggerakkannya. Lanjut, mekanisme forklift. Nah, ada mekanisme hidrolik. Sistem kerjanya, jika lift handle ditekan, maka pompa udara listrik yang ada di bawah forklift akan menarik udara luar melalui filter dan mengirimkannya ke silinder hidrolik melalui sebuah tabung. Silinder hidrolik ini akan menangkap udara dan menguncinya melalui dasar silinder sehingga tidak terjadi kebocoran gas. Next, volume gas di dalam silinder menaikkan tekanan di dalamnya. Kemudian, tekanan ini akan menghasilkan gaya ke atas sehingga kepala piston dapat bergerak atas untuk meningkat volume gas dan meminimalisir tekanan yang terjadi. Kondisi ini akan menciptakan keseimbangan fisik pada ketinggian forklift dan gaya yang setara dari gas dan beban forklift. Next teman-teman, beban maksimal forklift. Forklift terbagi menjadi beberapa jenis yang disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Seperti pada gambar di samping, ini merupakan forklift diesel, yang dimana memiliki kegunaan untuk mengangkat dan memindahkan barang dari beberapa tempat. Ukuran bentuk dari forklift ini cukup besar, panjang dan tinggi. Forklift ini dapat mengangkat beban dengan berat maksimal 10 ton dan tinggi beban maksimal 6 meter, teman-teman. Ini cukup besar. Dan ini merupakan beban maksimal yang bisa diangkat oleh forklift. Nah, ini kita ambil dari versi Yale Tools, teman-teman ya. Sistem kerja forklift. Ketika mesin bekerja, pompa akan bergerak mengalirkan oli dari oli tangki utama, lalu mengalir menuju control valve pada mesin. Di dalam control valve ini terdapat dua katup utama, yaitu lift valve dan tilt valve. Lift valve berfungsi untuk mengontrol keluar masuk ke batang torak pada lift silinder mesin sehingga dapat menaikkan dan menurunkan beban forklift komponen tilt. Valve mempunyai fungsi untuk mengontrol keluar masuk ke batang torak pada tilt silinder mesin sehingga dapat membuat miring tiang pengangkat pada forklift. Sehingga untuk menggerakkan batang torak pada lift silinder luar, dialirkan oli pada bagian bawah dari lift silinder. Hal ini dapat dilakukan dengan mengontrol lift valve sehingga posisinya ke sebelah kanan fit. Selanjutnya ada menaikkan batang torak. Dengan demikian, maka oli dapat mengalir pada bagian bawah lift silinder dan batang torak akan terangkat ke atas.
sedangkan oli yang terdapat di bagian atas lift cylinder langsung keluar menuju tangki utama forklift. Untuk menghentikan gerakan torak ini dapat dilakukan dengan mengembalikan pada posisi lift valve ke tengah. Selanjutnya ada menurunkan batang torak. Kuncinya terletak pada kontrol lift valve yang berada pada sebelah kiri. Karena adanya berat garpu dan beban, maka torak akan mendorong oli yang ada di bagian lift cylinder ini keluar dari lift cylinder. Kecepatan keluarnya oli ini karena adanya down system control valve dan safety valve. Namun, daya pengontrolan pada lift valve dan tilt valve tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadinya bahaya terhadap kerja dari forklift secara keseluruhan. Bagian utama forklift. Sebelum mengetahui prinsip dan cara kerja sistem hidrolik pada forklift, sebaiknya Anda juga memahami beberapa komponen utama pada forklift agar tidak kebingungan. Fork atau garpu. Fork merupakan garpu atau papan yang berfungsi sebagai penahan beban yang diangkut. Garpu ini dapat digeser sepanjang fingerboard, yaitu dengan mengangkat knob yang terdapat pada pengarahan atas garpu. Garpu ini ada 2 buah dan diletakkan simetris sebelah kiri dan sebelah kanan lift silinder sepanjang fingerboard. Emas atau besi. Bagi yang belum paham, emas merupakan 2 besi besar yang berada di depan kendaraan di belakang fork. Emas berkaitan dengan sistem hidrolik. Jadi agar pengoperasian forklift dapat berjalan dengan baik, maka pastikan 2 besi ini dapat bergerak dengan leluasa baik naik maupun ketika hidrolik turun. Carrier. Carrier berada di antara fork dan lifting. Tempat ini berfungsi sebagai sandaran dari barang yang akan diangkat dan dipindahkan. Counterweight terletak pada belakang kendaraan dengan fungsi sebagai penyeimbang dari beratnya barang yang diangkut oleh bagian depan. Nah, tujuan dari counterweight ini itu dia untuk menjaga keseimbangan forklift agar pada saat mengangkat barang-barang itu dia seimbang ketika mengangkat barang-barang yang berat. Kemudian ada overhead guard. Nah, overhead guard ini itu merupakan penutup atau atap forklift. Fungsinya itu untuk melindungi material pada saat ketika misalnya benda jatuh atau menghantam ke atap tersebut. Dia juga melindungi dari orang yang mengemudikan atau yang mengoperatorkan forklift tersebut, dan juga melindungi dari teriknya matahari dan hujan. Nah, berikut slide dari gambaran forklift tersebut dan istilah-istilah atau bagian-bagian yang tadi barusan dijelaskan. Prinsip dan cara kerja sistem hidrolik forklift. Forklift telah dilengkapi suatu alat yang disebut dengan fork atau garpu. Fungsi fork sebagai peranan penahan beban yang telah terpasang pada kerangka atau backrest sebagai pembawa garpu dan tiang penyokong emas atau besi hidrolik. Puli menjadi berputar sebab tekanan fluida pada lift cylinder yang mengakibatkan tertariknya salah satu ujung yang terikat pada beam tiang penyokong atau outermass. Karena rantai terikat, maka pulilah yang berputar, sekaligus naik turun oleh gaya tarik yang timbul pada rantai. Sedangkan ujung rantai yang lainnya akan bergerak mengangkat backrest dan forknya sampai ketinggian maksimum yaitu 3000 mm. Kesimpulan hubungannya dengan ilmu fisika. Forklift adalah suatu alat atau kendaraan yang menggunakan garpu atau klem yang dipasang pada emas untuk mengangkat, menurunkan, dan memindahkan suatu benda berat dari suatu tempat ke tempat lain. Forklift diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan kapasitas angkutnya, antara lain 20 ton, 25 ton, 30 ton, dan seterusnya. Alat ini merupakan alat material handling yang paling banyak digunakan dan sangat membantu dalam aktivitas pemindahan material, baik itu pembongkaran raw material maupun penyimpanan finished goods. Prinsip fisika yang digunakan pada forklift adalah ilmu fisika terapan,
yang merupakan bagian dari materi gaya dan usaha. Berikut merupakan formula yang sering digunakan dalam permasalahan mengenai forklift. F sama dengan buka kurung GR tambah GK tutup kurung dikali mio kali G kecil, di mana F sama dengan gaya yang digunakan forklift untuk mengangkut benda, GR berat benda yang ditarik, GK berat forklift, mio koefisien gesek, G kecil gravitasi. Jadi begitulah penjelasan dari kelompok kami mengenai forklift. Semoga teman-teman bisa mengerti, mendapatkan ilmu baru, dan paling tidak pernah mendengarkan tentang forklift. Mohon maaf jika kelompok kami masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan di video ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa, dadah.